Halo semuanya, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan baik dan selalu berbahagia ya. Kembali lagi di channel Sikoma, tempat belajar untuk semua. Masih bersama saya, Haider Mustafa. Di seri SMK kali ini, kita akan coba bahas mengenai salah satu jurusan di SMK, yaitu RPL atau PPLG. Kita akan mulai dari pengertiannya dulu, tujuan dari jurusan ini, terus yang akan teman-teman pelajari di sekolah ketika teman-teman masuk jurusan RPL atau PPLG ini. Kelebihan serta tantangan di jurusan ini, profesi yang bisa diambil teman-teman setelah nanti lulus, lalu roadmap skill apa saja yang harus dipelajari sesuai dengan kebutuhan industri, dan apa saja yang harus teman-teman persiapkan biar saat lulus bisa langsung kerja. Oke, kita langsung aja mulai dari pengertiannya dulu. RPL itu singkatan dari rekayasa perangkat lunak, yaitu jurusan yang mempelajari cara membuat dan mengembangkan sebuah software atau aplikasi. Di kurikulum Merdeka, namanya berubah jadi PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan game. Namanya berubah, tapi inti pembelajarannya tetap serupa, yaitu fokus pada pengembangan teknologi digital. Jadi, di jurusan ini, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membuat dan mengembangkan sebuah software atau aplikasi. Oke, terus tujuannya, jadi tujuan di jurusan ini diharapkan lulusannya itu yang pertama menguasai logika dan juga pemrograman. Yang kedua, mampu membuat aplikasi dan sistem digital. Lalu, diharapkan lulusan dari jurusan ini itu siap kerja di bidang teknologi dan informasi. Selain bekerja, teman-teman juga diharapkan bisa jadi yang namanya freelancer atau wirausaha digital atau mungkin lanjut kuliah di bidang IT. Terus, beberapa hal yang akan dipelajari teman-teman ketika masuk jurusan RPL atau PPLG ini. Ada 2 jenis mata pelajaran utama yang akan teman-teman pelajari. Yang pertama itu mata pelajaran umum, kayak bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman akan tetap belajar mata pelajaran umum. Selain itu, ada juga mata pelajaran kejuruannya nih. List di sini saya ambil secara general saja, secara umum, karena untuk detail-detailnya itu berbeda di tiap sekolahnya. Jadi tergantung sekolahnya itu fokusnya kemana. Oke, yang pertama teman-teman akan diajarkan yaitu algoritma dan logika. Jadi teman-teman itu akan diajarkan bagaimana memecahkan sebuah masalah, kurang lebih kayak gitu. Yang kedua, teman-teman akan diajarkan tentang pemrograman. Nah, pemrograman ini akan berbeda di setiap sekolahnya, karena tergantung fokus dari sekolahnya mau kemana. Ada yang fokusnya itu ke pembuatan game, ada yang fokusnya itu ke pembuatan website, ada yang ke aplikasi mobile misalkan. Nah, itu yang diajarkan akan berbeda. Jadi tergantung fokus utama dari sekolah teman-teman. Selanjutnya teman-teman akan diajarkan tentang database. Database ini jadi gimana caranya teman-teman menyimpan sebuah data di aplikasi. Lalu teman-teman akan diajarkan tentang pengembangan aplikasi. Teman-teman akan diajarkan gimana caranya mengembangkan aplikasi dari nol sampai bisa digunakan. Mulai dari analisisnya, perancangannya, struktur database-nya, dan lain sebagainya. Lalu teman-teman akan diajarkan tentang desain UI UX. UI UX ini user interface dan user experience. Jadi teman-teman akan diajarkan bagaimana membuat sebuah tampilan aplikasi yang enak dilihat dan juga enak digunakan. Selanjutnya teman-teman akan diajarkan tentang manajemen proyek. Jadi gimana caranya teman-teman memanage sebuah proyek IT. Lalu teman-teman yang pasti akan ada yang namanya praktek kerja lapangan atau magang di industri. Jadi itu beberapa hal yang akan teman-teman pelajari ketika teman-teman masuk ke jurusan PPLG atau ke jurusan RPL. Oke, ini beberapa profesi yang bisa teman-teman ambil setelah nanti lulus dari jurusan ini. Yang pertama, ada mobile developer, ada web developer, game developer, UI UX designer, IT support atau sistem admin, bahkan menjadi freelancer atau wirausahawan IT. Jadi di bidang IT ini profesinya itu luas sekali.
Saya hanya menampilkan beberapa saja. Jadi karena bidang IT ini dibutuhkan di setiap perusahaan, maka profesinya akan lebih banyak tuh. Oke lanjut, terus kira-kira siapa aja yang cocok masuk ke jurusan ini? Yang pertama, kalau teman-teman itu suka logika dan juga teknologi. Terus kalau teman-teman penasaran gimana caranya aplikasi atau sebuah game itu dibuat. Terus kalau teman-teman itu telaten, sabar, terus suka coba hal baru, nah ini bisa nih masuk ke jurusan ini. Lalu selanjutnya, kalau teman-teman itu nggak masalah buat menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer, karena komputer atau laptop itu jadi senjata utama teman-teman di jurusan RPL atau PPLG. Lalu teman-teman juga siap terus belajar karena dunia IT itu akan selalu berubah, teman-teman. Selanjutnya itu tantangan di jurusan PPLG, kalau teman-teman masuk ke jurusan ini, teman-teman harus belajar mandiri dan update teknologi. Jadi, jangan hanya mengandalkan belajar di sekolah saja. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil di luar sana. Online itu sudah banyak sekali, ada di YouTube, ada di website-website pelatihan misalnya itu. Coba teman-teman belajar mandiri dan juga selalu update teknologi apa yang sekarang lagi hits. Terus yang kedua yaitu teman-teman harus kuat logikanya dan juga detail orientednya. Selanjutnya teman-teman harus telaten debugging atau cari error. Nah ini biasanya yang jadi musuh utama dari jurusan ini yaitu mencari error. Lalu selanjutnya itu teman-teman harus kuat karena kadang tugas itu bisa bikin lembur. Lalu kalau teman-teman itu nggak punya minat di bidang ini, teman-teman akan cepat merasa bosan. Oke, selain tantangannya yang pasti ada kelebihannya juga. Yang pertama, karena skillnya ini dibutuhkan hampir di semua industri, jadi kemungkinan teman-teman untuk bekerja setelah lulus itu cukup besar. Terus teman-teman bisa kerja di mana aja, bahkan remote dari rumah. Kalau teman-teman nanti lulus misalkan, nah bidang ini itu bisa ambil kerjaan yang dikerjakannya dari rumah gitu. Jadi enak banget nih. Terus banyak sekali peluang freelance atau bikin startup sendiri bahkan. Lalu teman-teman bisa punya portofolio nyata sejak di sekolah. Dan selanjutnya ini sangat relevan dengan perkembangan zaman digital sekarang.